Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan tutorialkan pemasangan Noken AS BRT S2. Nah, ini depan kita ada NMAX old yang sudah kita bongkar body-bodinya sama tangkinya. Nanti kita tinggal buka si bagian headnya, baru kita pasang. Nah, Noken AS yang mau kita pasang kali ini adalah BRT tipe S2. Nah, ini untuk motor standar ya. Motor standar itu ada S1, ada S2. Nah, perbedaannya kalau S1 tuh biasanya lebih mendongkrak tenaga di bawah, sedangkan S2 lebih tenaga di atas. Dan seri T itu adalah untuk yang tune up, dan R itu untuk seri yang racing. Nah, oke, langsung aja kita tutorialkan dan lanjut pembongkarannya. Oke, nah ini kita taruh dulu. Selanjutnya kita akan buka si bagian headnya. Nah, ini kita akan buka dulu si soket solenoid VVA-nya. Oke, tinggal ditekan aja ya si bagian klipnya. Lalu kita buka si solenoid valve-nya dengan menggunakan kunci T10. Ada dua baut di atas bawah. Kita tinggal putar aja berlawanan arah jarum jam seperti biasa. Oke, setelah bautnya terbuka, ini kita tinggal tarik aja pelan. Oke, nah ini kita tinggal tarik pelan aja. Nah, ini akan kebuka dia. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan katup si VVA-nya. Oke, nah selanjutnya kita akan buka si bagian head. Nah, supaya lebih mudah si cangklong businya kita bisa tarik supaya dia tidak menghalangi untuk kita membuka. Nah, selanjutnya kita buka si bracket selang-selang ini menggunakan kunci 8, bisa ring 8 atau shock 8. Nah, ini sama untuk pembukanya berlawanan arah jarum jam. Oke, nah ini kita putar secara perlahan ya teman-teman. Oke, nah ini udah terbuka, kita geser dulu ke bagian samping. Nah, selanjutnya kita tinggal buka si bagian headnya dengan membuka keempat baut yang ada di bagian pojok. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa menggunakan kunci T8 ya. Nah, ini untuk soket hawa mesinnya kita lepas dulu. Lalu kita buka si baut tutup headnya. Nah, ini untuk membuka semuanya sama berlawanan arah jarum jam ya. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan kunci T atau kayak punya gua L8 yang pendek supaya tidak sempit atau menghalangi. Oke, nah ini kita tinggal buka pelan-pelan ya. Nah, ini gue yakin bagi teman-teman yang pemula bisa mengerjakan ini, hal-hal yang simple seperti ini, sehingga tidak semua harus ke bengkel. Nah, ini untuk videonya kita cepetin aja supaya teman-teman tidak terlalu lama menontonnya. Nah, ini pokoknya tinggal dibuka aja bautnya 4 biji ya. Oke. Nah, ini 4 aja, habis itu nanti kita tinggal tarik. Oke. Nah, ini keempat bautnya sudah lepas, lalu kita tinggal tarik aja pelan. Nah, o-ringnya kita pastikan biar tertinggal di mesin aja supaya tidak sobek dan bisa kita pakai lagi. Nah, ini kita taruh dulu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buka si water pump-nya ya. Kalau untuk style clamp kita tidak perlu buka si water pump, tapi kalau untuk ganti Noken AS si water pump wajib kita lepas. Karena si water pump-nya itu terhubung dengan si Noken AS. Nah, ini untuk posisi kamera kita pindahkan dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, ini maklum ya, kameranya kita taruh di stand sendiri, belum ada si kameramennya, jadi semuanya kita masih serba sendiri. Nah, selanjutnya kita buka water pump dengan membuka ketiga baut. Di atas ada 1 dan di bawah ada 2. Nah, ini kita bisa menggunakan kunci T8 juga. Dan yang bawah kita bisa menggunakan sama ukuran bautnya, pakai size 8. Nah, nanti setelah dibuka kita tinggal tarik ke bagian samping secara perlahan ya. Nah, ini bautnya ada 3 teman-teman ya, jangan lupa, gua tadinya hampir lupa kalau bautnya itu ternyata ada 3. Oke, kita akan lanjut buka bagian bawah, baut yang satu lagi. Nah, ini gue pakai kunci L8 yang tadi ya, kunci modelnya model kunci shock gitu, tapi dia pendek berbentuk L. Nah, ini teman-teman, karena kunci T dia terhalang sama rangka, jadi teman-teman bisa pakai kunci ring atau kunci yang kayak gue punya ini.
Nah, nanti setelah ketiga baut terbuka, kita tinggal tarik pelan si water pumpnya perlahan, dan kita siapkan tampungan air water coolernya di bawah supaya tidak tercecer ke mana-mana, karena pasti akan mengeluarkan air radiator dari si water pumpnya. Nah, ini untuk baut bawahnya sudah terlepas. Oke. Nah, ini dia untuk ketiga bautnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik secara perlahan sambil kita goyang-goyang. Bisa juga kita congkel pelan pakai obeng, tapi jangan kasar-kasar ya, takut patah. Atau bisa kita tarik pelan-pelan atau goyang-goyang pelan begini, supaya dia terlepas. Nah, ini dia udah lepas ya teman-teman, berikut sama si o-ringnya. Oke, nah si o-ringnya kita bisa lepaskan dari si water pumpnya. Nanti kita bisa taruh terpisah. Nah, ini kita congkel kanan atau atas bawah secara perlahan supaya dia bisa nanti kita pakai lagi. Oke, nah ini untuk posisi si gigi sentriknya udah kelihatan setelah water pumpnya kita buka. Nah, ini kita topkan dulu si gigi sentriknya supaya kita nanti bisa buka. Nah, ini kita topkan dengan memutar si baut kerak as dari bagian puli. Makanya untuk si cover CVT bisa teman-teman buka terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tidak perlu membuka bagian magnet untuk melihat atau untuk memutar topnya. Nah, cara ini menurut gua lebih simpel ya. Jadi tidak membuka radiator, cukup membuka cover CVT. Kita bisa dapat akses untuk memutar si kerak as. Nah, untuk posisi top nanti kita bisa lihat di gigi sentrik ada semacam garis. Nah, itu nanti tegak lurus ke bagian atas. Nah, ini kita putar menggunakan kunci sok ya. Nah, itu tangan gue yang sebelah kiri. Nah, itu melihat garis ya, melihat ada garis di gigi sentrik. Nah, teman-teman mungkin agak kurang kelihatan dari sini, tapi pastikan si garisnya nanti sejajar ke arah depan, dan klep in dan X itu dalam kondisi longgar. Nah, ini memudahkan kita pada saat nanti pemasangan, dan kita sudah mengetahui bahwa si bagian pistonnya ada dalam posisi top atau titik mati atas atau TMA. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu bisa lihat garisnya sejajar dengan baut pengunci si tutup nokenas. Nah, ini dia. Oke, nah ini artinya udah posisi top. Kita tinggal buka si gigi sentriknya dengan membuka baut yang di tengah. Tapi sebelumnya si tensionernya kita putar dan kendorkan dulu supaya si keteng kendor dan tidak tertekan. Nah, ini supaya si nokenasnya bisa kita buka tanpa membuka pelatuk. Nah, ini bisa untuk si setelan klepnya kita kendorin, kita putar ke berlawanan arah jarum jam supaya celahnya makin lebar, sehingga jarak antara si rocker arm dengan si noken as itu jarak mainnya banyak, sehingga tidak perlu dilepas. Nah, ini kita kendorkan atas bawah dengan menggunakan kunci ring 8. Kita kendorkan ke 4 si settingan klepnya atau ke 4 baut klepnya. Nah, sehingga jarak mainnya dia jauh dan kendor, sehingga si nokenas nanti bisa kita tarik. Oke. Nah, sebagian teman-teman ada juga yang si pelatuknya dibuka, tapi dengan cara gue ini kita bisa tanpa membuka si pelatuk. Nah, selanjutnya si tensionernya kita putar dulu, kita kendorkan supaya dia dalam posisi tidak menekan, sehingga si keteng dia kendor dan nanti mempermudah saat melepas si gigi sentrik. Nah, ini dia agak susah karena sempit. Nah, kalau mau mudah sebenarnya si bagian jok dibuka, kita congkel, maksudnya kita buka jok lalu kita masukkan obeng min yang panjang. Tapi di sini gua di joknya tidak dibuka. Jadi nanti pakai obeng yang sangat pendek, memang agak susah posisi tangannya untuk memutar. Oke, setelah si tensionernya kita kendorin, sekarang kita tinggal buka si gigi sentriknya.
Nah, ini untuk buka gigi sentrik kita bisa menggunakan kunci T12. Atau bagi teman-teman yang punya impact bisa juga pakai impact, sambil si krek asnya kita tahan di bagian baut puli yang tadi. Nah, ini kebetulan dari kamera tidak kelihatan ya. Nah, itu bisa kita tahan supaya tidak berputar. Nah, habis itu kita tinggal putar berlawanan arah jarum jam untuk si baut si gigi sentrik. Oke, nah ini teman-teman bisa kerjain sendiri di rumah ya. Lagi-lagi yang penting teman-teman perhatikan dan simak sampai habis. Nah, ini untuk si bautnya udah terlepas. Nanti selanjutnya kita tinggal geser sedikit si gigi sentriknya supaya terlepas dari si noken as. Lalu kita bisa buka atau geser si ketengnya nanti menggunakan obeng min yang kecil, sehingga kita bisa lanjut buka si noken asnya. Nah, tips untuk teman-teman, tujuan untuk mengganti si noken as itu adalah salah satunya untuk mendapat performa mesin yang lebih baik. Nah, ini sudah kita lepas, lalu kita congkel dikit pakai obeng min. Nah, jangan lupa itu si dekompresinya jangan sampai jatuh ke dalam. Nah, itu. Oke, nah ini untuk gigi sentriknya udah terlepas ya. Oke, nah ini untuk membuka si noken as kita masukin sini baut 12 ke bagian tengah untuk bisa kita tarik. Tapi sebelumnya kita buka dulu si bagian penahan si noken asnya. Oke, nah ini kita buka dulu ya. Oke, selanjutnya si noken asnya kita tinggal tarik seperti ini. Oke. Nah, ini untuk noken as yang standar dan ini untuk yang S2. Oke, sekilas dia tidak begitu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau kita begini, nah ini kelihatan lebih jauh durasinya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke, nah ini selanjutnya kita pasang si profilnya, kita hadapkan ke bagian bawah dua-duanya. Nah, ini kita masukin secara perlahan. Nah, ini dengan cara tanpa membuka si pelatuk ya. Jadi ada sebagian orang si pelatuknya minimal dibuka satu tap. Nah, ini untuk nokennya kita kasih oli dulu pelumasnya. Kita kasih oli di bagian bearingnya untuk melumasi si bearing noken asnya. Sebetulnya nanti dia akan terguyur oli juga ketika kita sudah pasang dan hidupkan mesin. Tapi ada baiknya saat pemasangan kita kasih oli juga. Oke, sekarang kita tinggal masukin secara perlahan. Oke, supaya bisa masuk klep bagian atas kita tekan dulu, kita dorong si bagian pin VVA nya, lalu kita satukan kedua pelatuknya ya. Untuk yang in-nya lalu kita dorong supaya si noken asnya bisa masuk. Nah, ini kita dorong pakai tangan kiri, lalu si noken as kita masukkan pakai tangan kanan. Kameranya kita akan balik dari sebelah sana ya. Nah, ini untuk memasukkan noken as tanpa membuka pelatuk memang butuh ketelitian dan kesabaran. Harus pelan-pelan. Nah, ini sambil kita dorong si klep bagian atas. Nah, ini yang bawah si klepnya kita kendorin lagi. Nah, kita dorong ya untuk klep yang bagian atas supaya si noken asnya bisa masuk. Oke, nah ini lagi-lagi gue bilang butuh kesabaran dan ketelitian ya. Nah, ini untuk si noken asnya sudah masuk, tapi posisi kamera memang nggak kelihatan ya. Oke, nah ini untuk si noken asnya sudah masuk. Selanjutnya kita akan pasang balik si penahannya.
Ini dia teman-teman, udah terpasang, si covernya udah terpasang. Nah ini si BRT S2 nya udah terpasang. Kita tinggal pasang gigi sentrik, nanti akan kita setting kembali si klepnya ke kendorannya. Oke, disimak terus ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan pasang si gigi sentriknya kembali ya teman-teman. Jangan lupa si dekompresinya jangan sampai tertinggal. Nah ini pastikan untuk si tonjokan keteng masih dalam posisi tidak mendorong ya, supaya kita bisa memasang si rantai keteng. Nah ini untuk posisi si noken nasnya kita pastikan dalam posisi top. Nah ini memang agak sedikit rumit untuk pasangnya, tapi kita pasang dengan hati-hati dan cukup cermat, dan itu bisa ya teman-teman. Nah ini kita pasin kedua pin noken nas dengan lubang yang ada di gigi sentrik. Nah ini gua contohin dulu sebelum dimasukin si ketengnya. Gua kepengen tahu posisi si noken nas seperti apa dengan dekompres terpasang. Nah ini memang harus hati-hati dan agak sedikit rumit. Nah ini selanjutnya kita masukin si ketengnya ke gigi sentriknya ya. Nah ini untuk posisi kamera agak sedikit tertutup karena di kameranya ada di posisi holder, jadi tidak bisa bergeser ya, karena gua bikin video ini sendiri dan bikin tutorialnya juga sendiri. Belum cukup uang untuk membayar si kameramen. Nah ini untuk gigi sentriknya sudah terpasang dan juga si dekompresinya sekarang kita tinggal pasang kembali. Oke, nah ini untuk si noken nas BRT S2 nya udah terpasang. Si apa nih namanya nih, dekomnya juga udah terpasang. Sekarang kita tinggal lanjut setting si klep atas dan bawah. Nah ini untuk yang atas dan bawah kemungkinan kita akan buat 0,1 dan 0,15, tapi kita buat 0,1 nya tidak begitu seret dan 0,15 nya juga tidak begitu seret kita buat. Oke. Nah ini untuk penyetingan klep ada di video gua yang lain, mungkin kita tidak akan sertakan di video ini karena nanti cukup panjang. Oke. Nah ini gua akan setting dulu si klepnya, nanti kita akan lanjut. Nah ini setelah kita setting klepnya, yang in kita buat 0,1 dan yang X kita buat 0,15. Selanjutnya kita akan pasang kembali water pumpnya. Nah water pump untuk posisinya itu kita harus pasin dengan si noken nas. Nah ini juga untuk pemasang si water pump juga harus hati-hati dan pelan-pelan, dan butuh kesabaran ya teman-teman. Yang penting teman-teman simak sampai habis supaya tidak terlewat dan teman-teman bisa mengerjakan sendiri di rumah yang senang otak-atik sepeda motor. Nah ini kita pastikan pas dengan bushingnya ya. Nah ini posisinya sudah masuk, selanjutnya kita tinggal baut dengan ketiga baut si water pump, satu di bagian atas dan dua di bagian bawah. Nah selanjutnya kita pasang kembali si tutup head. Kita pastikan si o-ringnya masuk dengan sempurna supaya tidak bocor atau menyebabkan oli rembes. Nah setelah sudah pas si o-ringnya, kita masukin keempat bautnya.
Nah, selanjutnya kita pasang si solenoid VVA-nya. Nah, ini juga cukup mudah memasangnya ya. Kita tinggal masukin, lalu pasang baut atas dan bawah. Selanjutnya tinggal pasang si bagian soket. Oke, setelah solenoid terpasang, selanjutnya kita pasang si bracket selang dan kabel-kabel ini di bagian head. Nah, ini untuk posisinya kita benerin dulu si posisi bensinnya, selang bensinnya. Nah, ini si soketnya kita tinggal masukin. Lalu cangklong busi kita pasang kembali ya. Nah, demikian tutorial cara pemasangan Noken AS BRT T2 dari gua untuk NMAX Old. Nah, untuk proses pengetesan nanti akan kita buat di video terpisah supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang kembali tangkinya. Nah, apabila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon untuk dibantu subscribe dan juga dibagikan agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video tutorial ini. Dan di akhir kata gua ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.